Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tabarrukan qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul amin. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami ta'zimi mami-mami tiang, sepuh agama, sepuh masyarakat, pengurus Masjid Al-Mujahidin, wabil khusus yang di bidang dakwahnya, seluruh keluarga saya, saudara saya, orang tua saya di Masjid Al-Mujahidin, mudah-mudahan kita tidak dipisahkan oleh Allah sampai dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita berkat kita hadir di pengajian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sebagai hamba Allah, wajib kita bersyukur kehadirat ilahi Rabbi, karena Allah masih memberikan kita kesempatan umur untuk kita menambah pundi-pundi amal kita sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hikmahnya kita belum meninggal dunia, mungkin kita masih belum full persiapan kita. Kenapa Allah masih memanjangkan umur kita? Allah masih menunggu banyak istighfar kita untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini adalah hari terakhir di bulan Zulhijjah. Insyaallah nanti malam kita akan memperingati tahun baru Islam 1445 Hijriah. Jadi insyaallah nanti malam. Ya, tentu kita akan sambut tahun baru Islam dengan berbagai ritual-ritual ibadah kita. Apakah itu dengan sholat tahajud, apakah itu dengan banyak membaca Al-Quran, apakah dengan membaca selawat, apakah dengan membaca surah Yasin, apakah dengan pengajian. Nah, itu tergantung kepada kita. Kita mau isi dengan seperti apa? Oke, supaya tahun baru Islam itu kita sunnah, kita menggaungkan sunnah, kita memperbanyak ibadah kita dalam rangka kita menghormati. Masih bulan mulia kan? Bulan Muharram itu bulan mulia. 3 bulan berturut-turut, yaitu Zulkaidah, Zulhijjah mau habis hari ini, dan nanti malam mau kita menyambut bulan Muharram. Dalam kalender Islam itu adalah bulan yang pertama, ya, bulan pertama. Nah, dihitung dulu idenya Sayyidina Umar dan idenya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi mari kita mengisinya dengan berbagai macam ibadah kita. Nah, kita mau isi dengan apa? Nah, kita tergantung kita sekarang. Mau isi dengan full ibadah, mau isi dengan puasa sunat juga. Jadi waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Masjidil Haram, hijrah dari Mekah
menuju Madinah, ya, meninggalkan Masjidil Haram menuju ke Madinatul Munawwarah. Tapi dulu belum bernama Madinatul Munawwarah. Itu namanya kota Yasrib. Yasrib itu agak kurang bagus artinya menurut ulama Yasrib. Jadi setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sejak saat itu Rasulullah menamakan Yasrib itu diganti namanya menjadi Madinatul Munawwarah. Kota yang baik, kota yang terang benderang. Jadi dari situlah Islam menyebar ke penjuru dunia. Maka tidak bagus kita hijrah itu. Tidak mesti kita harus menetap. Ya, hijrah itu bagus. Nah, seperti mami kan muncak. Hijrah ke sini. Hijrah itu pindah dari satu keadaan yang kurang menjadi lebih baik. Bapak-bapak ini kan juga jarang lahir di sini kan? Ada yang dari Jawa, ada yang dari Lombok Tengah, ada yang dari macam ini kan, banyak sekali kelahiran kita. Ya, ada dari Bima, ada dari Sumbawa, dari Dompu mungkin tidak ada. Oh, ada juga, ada cuma tidak hadir. Pak Profesor dari mana? Pak Profesor? Oh, Dompu, tapi kan keluarga. Ya, termasuk Pak Heru kan dari Bima ya. Ya, Bima. Ya. Nah, jadi Rasulullah waktu hijrah dari Mekah itu kan jalan kaki. Jalan kaki Rasulullah. Makanya sekarang kalau kita pergi umrah, pergi haji, kita lihat bagaimana tandusnya, bagaimana ganasnya perjalanan dari Mekah menuju Madinah. Sekarang kan jamaah haji, jamaah umrah itu pakai AC berangkat dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah. Pakai mobil ber-AC di jalan yang mulus. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diiringi oleh sahabat beliau Sayyidina Abu Bakar. Itu kan tidak ada namanya berkendaraan. Beliau berjalan kaki, bahkan dikejar oleh musuh mau dibunuh. Makanya beliau singgah di Gua Sur. Gua Sur itu kan ke arah sana dia. Harusnya ke Madinah kan agak lewat sana. Kan jauh dia. Nah, tapi dalam rangka itu mengelabui orang-orang kafir. Tapi ternyata telik sandi bahasa sekarang mungkin bin itu ya, intelijen ya. Itu kan tahu perjalanan baginda Rasulullah setelah dia melihat telapak kaki. Nah, begitu hebatnya. Padahal Rasulullah sudah membaca ayat waktu kan di salah satu surah Yasin kan dibaca sehingga bisa keluar. Padahal itu pagar betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikelilingi rumah beliau tanpa sedikit pun celah bisa keluar dari rumah itu. Tapi ternyata Rasulullah juga bisa keluar atas izin, atas anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dengan perjalanan luar biasa, perjuangan baginda Rasulullah demi melanjutkan dakwah, maka berangkatlah ke Madinah diiringi Sayyidina Abu Bakar, dan di satu gua Sur namanya, di puncak Gunung Sur. Di situ sudah ada seekor ular yang sudah lama mendapat kabar bahwa akan datang manusia yang paling mulia di muka bumi, yang akan mampir ke sini untuk menjalankan dakwah, untuk memperluas dakwah, untuk hijrah ke Madinah. Ular saja nunggu baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ular saja rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dicegah oleh Sayyidina Abu Bakar. Sebelum masuk kan Sayyidina Abu Bakar itu menutup lubang-lubang yang ada di gua supaya jangan sampai seandainya ada lubang, ada ular di situ, ada binatang di situ, dia tidak bisa keluar. Tapi ternyata salah satu lubang yang tidak dia tutup. Ternyata lubang itulah tempat bersembunyinya ular itu. Akhirnya dia keluar setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur di situ, di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar. Nah, makanya orang yang dekat dengan ulama tidak bisa dekat dengan Nabi, maka dekatlah dengan ulama. Ya, dekatlah dengan ulama. Nah, maka begitu tertidur Rasulullah, ular itu mendekat. Dia mau mencium kakinya Rasulullah, dia mau melihat wajah yang begitu mulia. Tapi kan Sayyidina Abu Bakar kan melarang dia. Dari sana dihadang saja oleh kakinya Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya kan dipatok dia, digigit kakinya Sayyidina Abu Bakar. Walaupun digigit kakinya, Abu Bakar tidak mau Rasulullah terganggu. Akhirnya saking sakitnya karena racun ular itu, keluarlah air matanya Sayyidina Abu Bakar, menitiklah air mata itu ke pipi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang membuat Rasulullah terbangun. Akhirnya Rasulullah bertanya, "Engkau menangis Abu Bakar?" "Iya." "Kenapa menangis? Apakah begitu menyesal kau meninggalkan Mekah? Atau begitu menyesalkah kau menemani aku untuk berhijrah?" "Tidak ya Rasulullah." "Lalu kenapa kau menangis?" "Di bawah itu ada ular yang mau menggigit engkau. Akhirnya saya yang mencegah dia, saya yang menghadang dia. Kaki saya yang digigit, tapi saya tidak mau mengganggu tidurmu ya Rasulullah." Itu sahabat luar biasa, nyawa diserahkan. Nyawa diserahkan. Dia rela dia digigit, dia rela dia sakit, dia rela dia menderita, asal Rasulullah aman. Maka jangan menjadi pengkhianat Rasulullah. Sahabat begitu hebatnya menjaga Rasulullah. Maka dalam Al-Quran, jangan sampai kita menjadi pengkhianat. Kalau kita tidak bisa dekat dengan Rasulullah, jangan sampai menjadi pengkhianat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hamba-hambaku yang beriman, la takhunullah. Jangan sekali-kali kamu menjadi pengkhianat Allah, pengkhianat Rasul. La takhunullah war rasul. Jangan menjadi pengkhianat Allah, pengkhianat Rasulullah. Ya kalau memang tidak mau ngaji, tidak usah larang orang ngaji. Tidak mau sholat berjamaah, tidak usah larang, tidak usah hasut orang sholat berjamaah. Minimal kita mendorong walaupun kita belum bisa. Maka jangan jadi pengkhianat. Jangan jadi pengkhianat. Ya, la takhunullah war rasul. Jangan jadi pengkhianat Allah, pengkhianat baginda Rasulullah. Wa takhunu amanatikum, dan jangan menjadi pengkhianat, ya, pengkhianat dari amanah-amanah yang telah Allah titipkan kepada kita. Apa amanah Allah? Sehat. Sehat ini amanah, harus dipakai untuk ibadah. Apa amanah Allah? Ilmu. Amalkan dia. Apa amanah Allah? Umur. Umur ini amanah Allah, titipan Allah umur ini. Maka mau dipakai apa enggak, umur ini akan habis. Maka gunakan amanah Allah itu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amanah Allah? Harta. Gunakan harta dengan sebaik-baiknya. Ya, sebab yang akan kita bawa itu yang kita dapat. Mau ditinggalkan, belum tentu bisa amanah orang yang kita tinggalkan. Walaupun anak kita, belum tentu dia ingat kita. Belum tentu, karena kebutuhan mereka hidup di zaman setelah kita.
belum tentu mereka ingat kepada kita. Sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Yasrib, Madinah sekarang. Akhirnya sahabat di Madinah yang sudah lebih dulu hijrah, kemudian kepada kaum muslimin yang ada di Madinah menunggu kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada yang naik pohon kurma. Kapan datang Rasulullah? Ditunggu Rasulullah berhari-hari. Akhirnya datanglah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang Madinah kan tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi, tidak pernah dia lihat bagaimana wajah Rasulullah, tapi mereka sudah beriman atas apa? Atas ajakan, atas dakwah dari kaum muslimin yang pindah dari Mekah lebih dulu. Maka Sayyidina Abu Bakar berpikir, lah, ini orang-orang Madinah kan belum kenal Rasulullah. Rasulullah tidak pakai sorban. Sementara Abu Bakar pakai sorban. Dipakaikanlah sorban. Nggih. Sorbannya Abu Bakar dipakaikan kepada Rasulullah supaya orang-orang Madinah tahu bahwa inilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara baginda Rasulullah, cara para sahabat memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ada sampai sahabat waktu dia meriri membereskan kamar. Ada sahabat perempuan yang membereskan kamar, dia nyapu. Nah, di bawah tempat tidur ada kencingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu dia ambil, dia minum, bukan dia buang. Akhirnya Rasulullah selesai ibadah, pas agak siang ditanya, tadi yang membereskan kamar siapa? Saya, Rasulullah. Ada tadi di bawah tempat tidur itu ada sesuatu. Apakah sudah dibereskan? Sudah ya Rasulullah. Sudah kau buang? Sudah ya Rasulullah. Di mana kau buang? Di mana orang tidak bisa melihat? Di mana kau buang? Di perut saya Rasulullah. Saya minum itu kencingmu ya Rasulullah. Wallah. Karena kau minum kencing saya, haram api neraka menyentuhmu. Haram api neraka menyentuhmu. Dan penyakit, tidak ada satu penyakit pun yang akan hinggap. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah luar biasa. Luar biasa. Itulah hamba Allah yang paling mulia. Maka dekatlah dengan Rasulullah. Maka sahabat begitu datang Rasulullah. Inilah Rasulullah katanya. Sayyidina Abu Bakar yang memakai sorban hijau. Kebetulan, nah, cuman saya pagi ini tidak pakai sorban hijau. Padahal saya bawa terus sorban yang dari Pak Haji Mulyadi. Ya. Saya pakai ngaji terus Pak itu. Ya, di mobil terus itu, station itu. Tadi lupa ada di mobil dia. Kenapa saya pakai sorban coklat? Rasulullah pakai sorban hijau. Sorbannya Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua sahabat berdiri memeluk, cium baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka begitu rindu sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau orang serakal baca berzanji, begitu dia mulai membaca asyraqal badru alaina, itu kan berdiri semua sampai selesai kan? Ada salah seorang yang tidak mau berdiri. Tidak mau berdiri. Ngapain berdiri? Kita membaca berjanji seperti ini. Saya tidak mau berdiri. Akhirnya pada suatu malam dia mimpi. Di suatu majelis datang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Orang semua pada mencium tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memeluk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini tidak bisa berdiri sama sekali. Kakinya dilumpuhkan oleh Allah. Dalam mimpi dilumpuhkan. Begitu giliran dia mau salaman, kan keliling Rasulullah. Rasulullah tidak mau sama sekali menoleh sama dia. Tidak mau menoleh. Selesai orang ngesot dia. Mau mencium tangan baginda, tapi Rasulullah tidak mau noleh. Akhirnya dia nanya, "Ya Rasulullah, saya ini umatmu ya Rasulullah. Kenapa kamu tidak mau memandang saya? Kenapa engkau cuek kepadaku ya Rasulullah?" Karena engkau tidak menghormati saya. Engkau tidak mau menghormati saya. Kenapa ya Rasulullah? Kapan ya Rasulullah? Kalau disebut nama-nama saya dalam berjanji, kamu tidak pernah mau berdiri. Maka Allah sekarang lumpuhkan kakimu. Besoknya dia perlu lumpuh. Nah itulah. Jadi sejak itu dia tobat. Kalau saya pergi sekarang, saya dengarkan berjanji, saya akan terus berdiri. Maka setelah dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lama-lama Allah berikan kesembuhan kepada dia. Maka jangan sampai kita tidak hormati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya berdasarkan itulah Imam Syafi'i sebagai salah satu mazhab keturunan, satu-satunya imam mazhab yang keturunan langsung baginda Rasulullah adalah Imam Syafi'i. Imam pertama itu kan Imam Hanafi, yang kedua Imam Maliki, yang ketiga Syafi'i, yang terakhir Hambali. Jadi tertua itu Imam Hanafi, tertua. Kemudian baru Maliki. Maka Imam Maliki berguru kepada Imam Hanafi, Imam Maliki menjadi gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Hambali. Nah, gitu. Jadi beda-beda pendapat. Tapi satu-satunya yang keturunan silsilah langsung Rasulullah yaitu Syafi'i. Sampailah, itulah mazhab Syafi'i. Kalau datang orang alim, orang mulia, orang alim saleh, maka berdirilah untuk menyambut. Karena sebagaimana Rasulullah disambut oleh para sahabat. Begitu. Sampai di Madinah, orang-orang pada berpuasa. Orang-orang Yahudi di situ puasa. Mahadha, katanya Rasulullah. Mahadha, ini hari apa? Kenapa kalian berpuasa? Katanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza yaumun salih. Inilah hari baik. Hari Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran mau dibunuh oleh Fir'aun. Dan hari ini ditenggelamkan Fir'aun laknatullah alaih. Maka patut kami bergembira, patut kami berpuasa atas kemenangan Nabi Allah Musa alaihi salam. Akhirnya Rasulullah berwasiat, memerintahkan kepada kita setelah beliau bertanya kepada orang-orang Yahudi, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kalian lebih berhak kepada Nabi Musa daripada mereka. Karena kita kan percaya kepada Nabi Musa sebagai utusan Allah. Kita percaya kepada Nabi Isa sebagai utusan Allah, bukan sebagai Tuhan. Nah, gitu ya. Kalau Yahudi percaya kepada Nabi Musa, dia merasa lebih tinggi daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merasa jauh lebih hebat. Nah, gitu.
Jadi kitalah yang lebih berhak atas Nabi Musa daripada mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'amara bisyamihi. Aku perintahkan, sabda Rasulullah, aku perintahkan kepada kalian bisyamihi, untuk kita puasa. Apakah puasa besok, tidak apa-apa. Tapi yang paling disunahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu puasa tanggal 10. Tapi supaya itu 3 hari, maka tanggal 9 disebut dengan puasa Tasu'a, tanggal 9 Muharram. Tanggal 10 puasa Asyura. Dampingi dia, tutup dia tanggal 11. Berarti kita nanti puasanya 3 hari. Tanggal 9 puasa Tasu'a, tanggal 10 puasa Asyura, tanggal 11 puasa sebagai penutup Tasu'a, Asyura. Maka 3 hari puasa. Luar biasa. Itulah cara kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah fa'amara bisyamihi, aku perintahkan kepada kalian untuk mengisi bulan Muharram itu dengan puasa. Dengan puasa. Insyaallah kita puasa insyaallah. Jadi jangan sampai kita kalah dengan nafsu kita. Dua yang menjadi kita, tantangan kita. Di bawah susu kita namanya, di bawah dada namanya perut, di bawah perut kemaluan. Dua itu, perut dan kemaluan, pengendali kehidupan itu yang akan bisa menggoyahkan iman kita, bisa menggoyahkan amal kita. Perut dan kemaluan itu, Jadi kenapa puasa sunat itu jarang dilakukan orang? Karena takut perutnya lapar, takut. Begitu. Jadi dua itulah sumber kejahatan. Oleh karena itu, jangan sampai kita hanya mementingkan perut, mementingkan kemaluan itu saja. Coba lihat udang. Udang itu dengan kepalanya kan tidak jauh bedanya kan? Dia mepet. Makanya kalau orang goblok, orang tolol itu kan dibilang otak udang. Karena tidak ada jarak antara otak dengan perut. Kalau kita kan jauh jaraknya. Antara otak, ada tengkuk, ada dada, barulah perut. Karena agak jauh, maka jangan sampai dikendalikanlah kita. Nafsu kita itu yang menang. Jangan sampai. Supaya otak kita itu bisa menyetel, bisa menjadi komputer dari seluruh anggota tubuh kita. Maka hati itu kan hati itu ada di perut. Ada di perut hati, jantung, empedu. Itulah sebetulnya saya mau menyampaikan syarat sah tawaf. Syarat sah tawaf yang pertama, berniat. Karena tawaf itu tawaf rukun, yaitu rukun haji. Wajib berniat. Dalam syarat sahnya itu berniat. Kedua, mulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Karena kita kemarin masih mempelajari membuka tentang haji. Yang ketiga, wajib posisi Ka'bah itu ada posisi sebelah kiri. Sebelah kiri. Syarat sah tawaf ini. Kenapa di kiri? Karena hati ada di kiri, jantung ada di kiri, limpa, empedu ada di kiri. Semua ada di kiri. Maka sinyalnya akan kenceng kalau khotbah dan Ka'bah itu akan selalu bertautan dengan hati. Jangan membelakangi Ka'bah. Oleh karena itu kalau berdoa menghadap Ka'bah. Maka kalau doa wudu jangan sampai tidak menghadap kiblat. Maka wudu itu kan sunat menghadap
kiblat. Maka doanya juga menghadap kiblat dan menghadap langit. Doa wudu itu dongak, melihat mendongak menghadap asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, muka kita itu dongak langit waktu membaca doa wudu. Itu. Kenapa mendongak langit? Karena kita makhluk yang kecil, makhluk yang lemah. Masih banyak makhluk-makhluk Allah yang lebih besar. Maka kita tawadhu, merendah kepada Allah. Kita kecil tapi banyak dosa. Gunung itu besar, laut itu dalam dan luas, tapi tidak ada dosa mereka. Kita kecil tapi banyak dosa. Makanya kita, ya Allah, hamba-Mu yang kecil ini begitu banyak maksiat kepada, makanya kita mendongak menghadap langit waktu kita doa wudu. Waktu doa wudu saja, ya kita mendongak begitu. Jadi itulah makanya kita posisi Ka'bah itu ada di sebelah kiri waktu kita tawaf. Jadi itu hikmahnya adalah supaya hati itu nyambung sinyalnya dengan Ka'bah. Jantung kita itu kencang sinyalnya kepada Ka'bah. Empedu begitu. Makanya kalau orang stroke, kalau kena sebelah kiri, dia lebih cepat mati. Karena kiri itu tempat anggota-anggota tubuh kita yang paling vital. Ayo, kalau jantung. Kalau jantung itu rusak, jantung itu tidak bisa bergerak, mati kan? Hati itu kalau dia dan bengkak namanya liver. Empedu kalau bocor juga mati. Cepat sekali mati kalau yang anggota tubuh sebelah kiri. Nah, barang siapa yang puasa sunat di bulan Muharram ini, yukaffiru sanatal madiyah. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Ya. Nah itu, ya. Diampuni dosa-dosa kita. Dan kalau bisa nanti malam itu sholat sunat tasbih. Kalau mampu, kalau kuat, kalau yakin, ya, amalan tanggal 10 Muharram. Kalau bisa, puasa. Yang pertama puasa. Diawali dengan tanggal 9 sebagai puasa Tasu'a. Tapi masih jauh tanggal 10 ini, baru belum tanggal 1. Insyaallah kita sambung nanti. Sambung nanti pada Selasa yang akan datang. Ada yang ngusul? Jadi kemarin karena syarat sah tawaf. Jadi pertama syarat sah tawaf itu ingat ya, yang pertama adalah mulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Yang kedua berniat. Apa niatnya? Saya tawaf ifadah karena Allah. Yang ketiga, tadi kan pertama nih Ka'bah posisi sebelah kiri. Yang kedua berniat. Yang ketiga apa tadi? Mulai dari Hajar Aswad berakhir di Hajar Aswad. Yang keempat, wajib tawaf itu 7 kali. 7 kali tawaf. Sab'an. Jadi 7 kali. Nah, begitu nih. Sa'i juga 7. Nah, begitu. Jadi itu syarat sah tawaf. Nah, begitu. Jadi mudah-mudahan jamaah kita, saudara saya yang di Masjid Al-Mujahidin, mudah-mudahan tahun depan bisa haji.